memang duduk sama-sama berdamai. Ini kan seperti yang tempo hari pernah saya katakan, kalau saja Ibu Desire meminta maaf dan mau duduk sama-sama untuk berdamai, Pak Hotma welcome gitu ya. Tapi tidak ada cerita yang dikatakan Pak Hotman Paris kemarin, ya Hotman Paris kemarin saya baca di itunya ya, seolah-olah Pak Hotma ini berkali-kali meminta maaf kepada Desire. Itu nggak benar. Pak Hotma ini seorang laki-laki yang tangguh, ya, seorang laki-laki yang berwibawa dan punya segalanya. Jadi kalau dia meminta maaf seolah-olah mengemis cinta ataupun bertekuk lutut, itu tidak benar. Jadi di sini Hotman Paris hanya bikin gaduh, ya. Mau dibikin lagi, ini digoreng-goreng. Jadi nggak benar itu kalau Pak Hotma mendahului, ya, meminta maaf, merengek-rengek minta maaf. Nggak ada itu ya. Jadi Hotman Paris inilah yang bikin gaduh, yang bikin persoalan ini jadi ricu lagi. Berarti sesungguhnya gimana Bang? Ya, yang sebenarnya itu adalah Pak Hotma membuka hati ketika Bu Desire WA atau menelepon Pak Hotma, ya, entah WA duluan atau WA dulu atau telepon duluan, kita nggak tahu ya. Tapi dimulailah dari rencana Pak Oto, ya, Pak Oto untuk memediasi ini tanpa Hotman Paris. Nah, itulah Bu Desire menghubungi Pak Hotma dan Pak Hotma membuka hati. Artinya ini kan statusnya masih istrinya Pak Hotma, ya, 22 tahun bukan hal yang singkat, ya. Nah, tetapi kan kemarin kita dengar Pak Hotman Paris kok dibilang Pak Hotma berkali-kali minta maaf. Nggak benar itu. Ini kan pengacaranya bikin gaduh aja. Itu yang saya sesalkan ucapan dari Hotman Paris, ya. Itu dari kapan Bang Bu Desire menghubungi Bang Hotma? Ya mungkin sudah 2-3 minggu lalu berlangsung ketika ada statement dari Pak Oto bahwa Pak Hotma membuka hati, Bu Desire juga melunak, ya, tidak bersikeras lagi, terus ngotot, ya. Nah, itulah komunikasi, itulah yang dijalin gitu. Jadi jangan diputar balik oleh Hotman Paris, itu nggak benar itu. Saya akan tuntut dia, jadi memutar balikan fakta seolah-olah Pak Hotma itu yang merengek-rengek minta maaf. Pak Hotma itu laki-laki yang tangguh, saya katakan, ya, dan segalanya ada. Jadi nggak benar lah. Desire kan itu istrinya, jadi welcome lah. Namanya pun mau berdamai, itu satu. Terus yang kedua, kalaupun ini nanti mediasinya berjalan, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Oto, itu Ibu Desire harus mencabut kuasa ke Hotman Paris. Jadi nggak ada Hotman Paris di sini untuk duduk di perdamaian ini. 3 hari sudah surat kuasa masuk, ya, itu didaftarkan ke pengadilan, ya. Apa kuasanya apa? Kan untuk supaya mewakili kepentingan Ibu Desire, ya, menunjuk Pak Hotman Paris untuk ini ke pengadilan mengurus gugat cerai. Ini kan nggak, sampai sekarang kan tidak ada gugatan cerai. Goreng sana, goreng sini, tayang sana, tayang sini. Kan nggak benar. Sekarang mereka sudah mau damai, datang lagi Hotman Paris ngomong. Dia katakan Pak Hotma berkali-kali menghubungi Desire minta maaf. Nggak benar itu, ya. Salah. Saya nggak suka yang begitu. Artinya jangan ini diperkeruh lagi. Mesti ada rasa, ya, rasa menyayangi, kasihan Ibu Desire yang menjadi korban seperti ini, ya. Nah, itu yang kita memang sudah dapat sinyal dari Pak Oto dalam waktu dekat ini memang akan didudukan sama-sama tanpa Hotman Paris, ya. Berarti komunikasi sama Bu Desire antara Bang Hotma dan Bu Desire baru sebatas komunikasi chat, ya? Tapi sudah berjalan. Bagus, udah bagus inilah. Artinya jangan lagi disalah artikan. Ini kan Ibu Desire istrinya
Pak Hotma itu suaminya, masih suaminya, belum ada putusan, belum ada perceraian, belum ada anu. Ya, karena ini panas, makanya berpisah dulu. Kan kita nggak tahu. Dulu kan kita bilang ini kita serahkan Amin di atas. Ini karena panas, ya. Ya akhirnya masing-masing pada di jalannya. Ya, tetapi kalau ini sudah mau merujuk, mau melunak, mau menyelesaikan masalah, kita dukung dong, kita doakan supaya mereka ini bisa duduk sama-sama. Soal jadi cerai atau tidak itu nomor 2, tetapi mereka sudah bisa berkomunikasi. Itulah nanti yang kita harapkan Pak Oto bisa memediasi ini dan menyelesaikan ini tanpa Hotman Paris. Apa aja ya? Kalau Hotman Paris selalu bikin persyaratan, kalau Budi Seri kan tidak. Ya, Pak Hotman pun tidak. Suami istri, cuman berapa bulan aja berpisah gara-gara digoreng-goreng sama Hotman Paris. Ya, nggak ada persyaratan. Persyaratannya hati didinginkan, kepala didinginkan. Ya, jadi yang emosi-emosi tinggal di luar. Kita duduk sama-sama. Makanya kita tidak ikut sertakan Hotman Paris. Karena pasti ribut di dalam mediasi itu. Cukup Pak Oto Hasibuan yang bijaksana, yang cukup ya kita anggap senior lah ya. Nah biar dia yang memediasi itu. Bang, tapi kalau dibilang berdamai, berarti masih ada saling cinta. Kenapa sudah mediasi bang? Tapi ada Bang Oto itu kalau. Ya kan memang ini kan mesti ditengahin dong. Artinya mesti ada orang pihak ketiga. Gak mungkin udah berdua sama-sama pihak istri pihak suami ribut, mesti ada yang menengahi. Keluarga pun bisa sebenarnya, tapi karena ini udah masuk ke ranah hukum, artinya udah Ibu Desiree menunjuk Pak Hotman Paris, saya sama Pak Tommy Syotang sama Pak Tahi ditunjuk sebagai kuasa Pak Hotman. Ya udah kita menengahi, kita mendorong ini supaya rujuk ya. Ya, jadi tidak perlu mencari si A, si B, si nggak usah. Ini yang kita cari solusinya bagaimana mereka duduk sama-sama menyelesaikan seperti apa, mau cerai apa enggak, tapi udah sama-sama dingin. Ada perkataan ini nggak sih? Makanya Hotman Paris nggak boleh ikut di sini. Kalau ada dia, waduh, pasti aja. Pasti dia apa? Emang dia malaikat? Janganlah menjas orang seperti itu. Hati orang siapa yang tahu ya. Ini kan kita manusia ini kan semua berbunga-bunga. Tidak semua didasarkan harta, ngomong kekayaan, ngomong ruko, kumpulin perempuan-perempuan di kiri kanan. Siapa? Kita lawyer ya, punya privacy dan punya harga diri ya. Tidak semua diumbar di leler-leler seperti Hotman Paris ya. Kita tunjukkan bahwa profesi pengacara itu adalah profesi yang mulia ya. Nah itulah yang tadi saya sampaikan, kalau Pak Hotma Sitompul sebagai klien kami, kebetulan Pak Partahi nggak bisa hadir ya sama Pak Tommy Syotang ya, makanya saya diminta untuk mewakili dulu ya. Nah makanya ketika Pak Hotma membuka pintu untuk berdamai, ya kita saling bersambut gitu, artinya Budi Siree pun welcome untuk juga berdamai. Jadi jangan dicari siapa yang minta maaf duluan, Budi Siree apa Pak Hotma, jangan. Itu namanya mencari persoalan, itu namanya memperkeruh, mencari-cari persoalan baru gitu. Udah kita dukung Pak Hotma, Budi Siree melalui Pak Oto Hasibuan, kita selesaikan. Kan enak udah.